balik lagi sama kita di Kupas Berita. Di Kupas Berita kali ini mau bahas apa nih? Jadi Gra dan Bang Ade, Pak Marwarar Sirait ini lagi membuka semacam ini sayembara. Aduh, apa tuh? Dikasih 8 miliar. Mau. Tapi tugasnya siapapun harus bisa menangkap Pak Harun Masiku. Susah tuh. Ya, Kalau karena itu memang susah ya. Jadi Pak Harun Masiku ini buat para penonton yang belum tahu itu beliau ini buron sejak Januari 2020. Apa sih kasusnya gitu? Jadi kan beliau ini ikut pemilu 2019 Bang, tapi gagal. Yeah. Nah dia karena gagal nggak mau dong gue gagal gitu. Akhirnya dia menyuap lah komisioner KPU itu namanya Pak Wahyu, biar gimana caranya gue bisa jadi anggota DPR lewat sistem mekanisme pergantian antar waktu. Jadi ya, dan ada desas-desus partainya ini, partai PDIP itu kayak semacam ngedukung juga, bahkan mendesak KPU kapan nih Pak siapa namanya Pak Harun ini bisa jadi anggota DPR gitu. Dan akhirnya ketahuan lah dia jatuhnya korupsi gitu. Dan pada Januari 2020 Pak Wahyunya si komisionernya itu berhasil ditangkap. Cuman sayangnya Pak Harun ya buron, udah 4 tahun sampai sekarang belum ketemu. Dan sempat Bang di tahun 2020 juga itu sempat terdeteksi beliau ini ada di Jakarta, kalau nggak salah di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Cuman pas disamperin sama KPK, udah kabur, udah hilang gitu. Makanya Pak Marwarar ini ngasih semacam sayembara, siapapun yang bisa menangkap Pak Harun Masiku itu bakal dikasih 8 miliar dan itu dari dana pribadinya. Dari anggaran pribadinya. Ya kayaknya sih kan lumayan ya Bang, 18 dapat rumah itu. Dan kata Pak Ara ini sebagai upaya karena beliau ini sangat mencintai pemberantasan korupsi lah. Jangan sampai, maksudnya jangan ada orang atau pihak yang kebal hukum gitu. Tetap semua orang, siapapun yang korupsi harus ditangkap. Oke. Saya koreksi dikit ceritanya tadi ya. Ya gimana? Jadi gini, sebetulnya yang berinisiatif tuh bukan si Pak Harun Masikunya menghubungi KPK. Oh iya. Itu sebetulnya keputusan bahwa Harun Masiku yang maju sebagai anggota DPR itu ditentukan melalui sebuah rapat PDIP. Oke. Ya, jadi Harun Masiku itu memang pertanyaan besar itu begini. Kalau kemarin tuh kan kita juga baru aja mendengar ada orang PDIP yang naik jadi anggota DPR padahal dia tidak terpilih. Ingat nggak siapa itu? Pak Romi, cucunya. Keponakan. Tapi cucunya Bung Karno kan? Kalau nggak salah kan? Nah, kalau waktu itu ya kita ngerti lah ya, Romi Soekarno gitu kan, keponakannya Bu Mega. Kalau yang si Harun Masiku ini agak mengherankan memang. Iya. Karena maksud saya gini ya, maaf nih ya buat Pak Harun Masiku kalau kebetulan nonton nih. Lagi nonton gitu kan. Kan asumsi dia masih hidup ya? Oh iya. Iya masih. Mungkin ya. Iya. masih hidup. Kalau dia masih hidup, kalau dia nonton, kan harus diakui lah Bapak Harun tuh nggak terkenal amat waktu itu. Kenapa dia yang dimajukan oleh PDIP, padahal yang orang nomor satunya tuh yang terpilih juga orang PDIP kan? Ya, kenapa harus diganti sama Pak Harun Masiku? Itu pertanyaan buat saya sampai sekarang. Ya. Respect banget ya Bang, maksudnya. Iya, kan pasti orang penting dong musinya kan. Iya. Seharusnya ya. Itu satu pertanyaan besarnya. Nah, dia maju dengan angka yang sebagian orang menyebutnya sebagai nggak gede-gede amat. Jadi bayarnya 600 juta. Iya ya, maksudnya untuk ukuran mencalon kayak orang penting yang mencalonkan 600 juta kayak yang juta. Maksudnya minimal 1 miliar nggak sih kayak iya kan, bener kan? Kalau sekarang ya. Oh sekarang. Ya, tapi itu kan hanya 5 tahun yang lalu kan? Dia 4 tahun ya malah. Ya menjadi 600 juta kan? Ya. Iya. Dan akhirnya karena itu tertangkap tangan oleh KPU. Jadi KPU-nya lain nih. KPU zaman itu sama KPU sekarang. Kalau KPU sekarang kan ketika si Romi Soekarno itu diajukan untuk menjadi pengganti orang yang terpilih sekarang ini, itu kan KPU-nya iya aja gitu kan, ya terserah gitu ya. Kalau lo memilih Romi ya Romi aja. Kalau dulu tuh nggak mau mereka. Jadi KPU tuh menolak diajukannya nama Harun Masiku sebagai anggota DPR, ya. Nah itulah yang menyebabkan Harun atau barangkali PDIP ya, itu menyogok 600 juta.
Karena ketika diajukan namanya, jadi diajukan nama Harun menjadi anggota DPR, itu ditolak oleh KPU. Waktu itu sikap KPU rada tegas tuh. Tapi kok diterima Bang sama si Pak Wahyu ini? Uang. Oh, jadi uangnya. gini, mula-mula nggak pakai duit nih. Oh ya. Mula-mula nggak pakai duit kan. PDIP ganti tuh orang yang terpilihnya. Iya. Dinaikin Harun Masiku. Ini KPU-nya menolak. KPU-nya udah jelas nolak. Jelas nolak. Tapi nah karena nolak, gimana nih gitu kan kata Harun. Ya udah bayar aja. Nah 600. siapa yang bilang bayar aja tuh kita nggak tahu, karena gini, Harun itu sendiri bukan orang kaya. Ya. Dia kan masalah lawyer juga gitu ya. Pengacara. Tapi bukan lawyer ya yang menengah lah ya. Tapi buat dia untuk mengeluarkan dana sampai 600 juta, sayang banget ngapain? Kayaknya bukan duit dia deh. Iya. Sehingga pertanyaan besarnya adalah duit siapa nih? Jadi kan PDIP yang mau bahwa Harun Masiku yang dinaikin. Iya. Ketika ternyata ditolak oleh KPU, nah duit 600 juta tuh datangnya dari siapa? Apakah itu Harun Masiku? Saya duga bukan. Atau ada orang lain di luar Harun Masiku yang kepengen Harun Masiku jadi anggota DPR. Kayak ibaratnya ada orang besar di baliknya ya, yang mendanai gitu. Karena masalahnya Pak Harun ini tuh udah ibaratnya masuk dalam list red notice-nya Interpol lah kayak. Sekarang ya udah. Sekarang jadi begitu dia. Kan gini, orang tuh sering bilang begini, Cindy, Egra. Kalau aja waktu itu ya, Harun Masiku dengan jantan, ya udah saya bersalah, ya, ditangkap paling 2 tahun, ya paling 2-3 tahun. Harusnya sekarang dia udah bebas lagi, udah bisa maju lagi jadi anggota DPR kali ya. Kalau tapi gara-gara dia nyogok terus dia lari, nggak kelar-kelar. Sampai sekarang itu jadi masalah. Padahal cuma menyangkut 600 juta, ya kan. Mengingat korupsi gitu kan agak gila-gilaan ya. Iya, kayak cuma berapa T gitu ya. Nggak ada gila-gilanya. Miliar lah paling nggak kan. Ini 71 T. Ya kan bisa berapa T kan. Iya. Ini 600 juta doang, dia udah jadi buronan. Iya. Nah yang lebih menarik lagi adalah, nah tadi sebetulnya Cindy menyebutnya, cuman barangkali Cindy nggak ingat apa yang terjadi waktu itu. Dia itu memang pernah udah kegerebek nih oleh KPK yang kamu bilang di PT IKA itu. Ya. Jadi PT IKA. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Dia ada di sana. KPK-nya datang. Brek ke sana ya. Cuman KPK-nya soleh, sholat dulu. Loh. Ya, aduh. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa sih. Bagus. Cuman. Nah sholat dulu itu, pas habis sholat, ternyata langsung didatangi oleh keamanan PT IKA. Anda siapa? Dia bilang ke KPK. Kita KPK mau nangkep Harun Masiku. Diperiksa dulu berjam-jam. Akibatnya ketika selesai pemeriksaan kan baru mau ngejar nih, udah nggak ada. Iya. Jangan-jangan. Nah, sehingga pertanyaan besarnya adalah situ nih soalnya. Itu PT IKA, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Kan kita bisa menduga hampir pasti orang yang bisa interfering cawe-cawe tuh untuk mencegah jangan sampai Harun Masiku tertangkap adalah mestinya orang penting dong. Nah itu jadi pertanyaan berikutnya. Terus dia hilang berulang kali orang cerita tentang dia ada di mana sekarang. Ada yang bilang lagi di luar negeri, ada yang bilang enggak ada di Jakarta. Di apartemen mana gitu kan. Tapi sampai sekarang nggak ada. Hilang. Nah sehingga ketika kasusnya ini menjadi rame lagi ketika orang tuh udah lupa, ya udahlah Harun Masiku paling udah mati gitu kan orang bilang. Tahu-tahu tahun lalu ya. Tahun lalu. Apa terjadi gimana? Dia KPK all of a sudden memanggil Pak Hasto. Sekjen PDIP terkait dia KPK manggil Pak Hasto datang ke KPK terkait kasus Harun Masiku. Jadi kan gini, ini 2019 hilang, rame sih, cuman ya udahlah ya, nggak pernah ketangkep, nggak pernah dapet.
ya orang udah kayak agak-agak lupa kan. Kamu sendiri tadi lupa kan? Iya. Mukanya yang mana nih? Yang mana gitu. nih? Kasusnya gimana sih gitu ya. Iya. All of a sudden 2023 ya, 2023 tiba-tiba KPK bilang mau diperiksa lagi nih terkait kasus Harun Masiku, dan Pak Hastonya dipanggil menjadi saksi, bukan tersangka ya, menjadi saksi. Itu jadi rame kan. Ingat gak ramenya kenapa? Karena ini gak sih? Salah satu apa? Karena apa? Salah satunya adalah jadi dia punya apa? Asisten apa ya? Iya. Kan nunggu di luar. Hastonya masuk. Iya. Terus datanglah anggota KPK ke si Yang minta HP ya? betul. Yang pengen dicek disita kan sih. Mau ngomong tapi takut salah. Kayak gitu Mas langsung ke connect ke HP disita nih kalau salah. Iya, jadi si anak buahnya Hasto didatangi oleh anggota-anggota KPK, dibilang dipanggil sama Pak Hasto. Oke, dia datang, tapi semua ininya Pak Hasto kan dipegang sama si asistennya itu. Ya kita ditahan lah oleh. Dan dengan ya dikasih gitu kan. Dikasih. Ternyata nggak ada tuh pemanggilan itu. Jadi emang kayak dijebak, ngerti gak? Dijebak supaya dia nyerahin semua peralatan komunikasi. Skenario aja itu, Pak, dipanggil nih Pak ke KPK gitu. Kata KPK bilang, Pak ditunggu di dalam. Tunggu ya. Oh iya, tapi untuk bisa ke dalam harus ninggalin semua peralatan. Jadi maka ada analisis bahwa semua datanya Pak Hasto udah semuanya disadap nih. Ini kata orang ya. Ya, kabar burung lah. Kabar burung. Dan ketika itu sempat banyak orang bilang, emang Pak Hasto udah ada lagi nih sekarang. Nah ternyata nih, bukan ternyata, kemudian ada kalimat dari orang mantan KPK yang bilang, kayaknya dia ada deh dalam waktu seminggu ini dia akan udah ketangkep. Harun Masiku mas. Harun Masiku. Oh iya Harun bukan Hasto. Harun Masikunya ya. Iya. Terus orang, wah di mana dia? Ternyata nggak ada. Nah, loh hilang lagi. Sampai sekarang. Sampai sekarang. 4 tahun ya baru. Udah lumayan ya. 2019 5 tahun. 5 tahun. Ya, dari 5 tahun. Nah tapi dari yang kemarin Juni ya kalau nggak salah tahun lalu. Juni 2023. 2024. Tahun ini. Bukan tahun lalu ya. Yang Pak Hasto itu kan Juni. Juni. Ini bulan Desember. Jadi 6 bulan kemudian orang mulai ketika Pak Ara, ini kan menteri. Iya. Menteri kan? Iya. Ada hubungannya nggak dia sama kasus ini? Nggak ada dong mestinya. All of a sudden dia bilang, nawarin 8M. Gue kasih 8 miliar loh. Tapi harus temu deh, aku tangkap nih. Enggak, sekarang pertanyaannya, beneran lo berani mau ngasih 8 miliar? Ya sekaya-kayanya Bung Ara ini, tapi kan kehilangan 8 miliar ya gede banget dong ya. Iya banget dong. Iya. Sehingga sekarang mulai timbul spekulasi. Jangan-jangan sebetulnya emang udah ketangkep. Ngerti gak? Ini pemirsa jangan pusing ya. Jangan pusing. Seperti ini dari konspirasi ini seperti ini kayak bocor halus gitu. Kayak bocor halus. Ganti Kompas Plus jadi bocor halus. Jadi bocor berita. Mulai ada spekulasi. Ya narasi-narasi soal itu udah ketangkep sebenarnya. Tapi saya nggak bisa sebut siapa namanya nih yang ngomong begini. Kan bocor halus. Ntar aja Bang di belakang di belakang layar aja ya. Nah jadi mulai diperkirakan bahwa nggak mungkin lah Ara ini ngomong asal aja. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia ngomong begitu. Iya, cuman kata pihak PDIP Bang, kata Pak Coki Hakim ini, Mas atau Pak ya? Ciko. Kok jadi Coki? Ciko ini bilang katanya PDIP itu sebenarnya nggak mau ngerespon soal pernyataan Pak Marwar hari ini, karena ini mah caper aja gitu. Caper aja ini mah nggak usah, kalau misalkan PDIP ngasih perhatian ya ngapain juga. Nah gitu. Masalahnya Bang, ketum Gerindra partainya Pak Ara juga ya kalau nggak salah. Sekarang gitu kan. Ara ini dulunya PDIP. Nah PDIP dan ex PDIP dan era pindah ke Gerindra. Nah itu bilang Pak Habibur Rahman ketumnya,
nggak apa-apa, itu kan bentuk kebebasan berekspresi aja, kebebasan berpendapat gitu. Benar-benar, saya setuju. Iya. Soalnya ini Bang, pihak PDIP ini bilang Pak Marwarar ini menistakan KPK gitu. Karena? Gara-gara itu sayembara itu. Tapi KPK-nya malah bilang sangat mengapresiasi. Iya. Nggak, di mana logikanya bahwa dia melecehkan atau apa? Karena mungkin menganggap KPK nih kayak terkesan KPK kok nggak kerja gitu Bang. KPK kok nggak kerja aja nih, malah 4 tahun gitu. Loh, enggak, ada yang ngeluarin sayembara. KPK kan mencari. Iya. Ya. Dia hanya mengatakan bahwa dia mau bayar 8 miliar bagi orang yang bisa nemuin aja masalah di prosesnya, nanti urusan KPK juga sebenarnya. Iya, dia ternyata ada di rumahnya Cindy gitu kan. Ya. Kelenteng. Di Lenteng, datang ke situ. Kan cukup itu. Iya. Ya. Lagian juga pihak Gerindranya bilang Bang, sebelum Pak Marwarar ini sebelumnya ada yang ngadain sayembara, hadiahnya iPhone sama umroh. Kurang tuh ternyata. Makanya Pak Marwarar 8M. Mungkin 8M bisa buat umroh, bisa buat ngapain. Iya, bisa buat umroh, bisa buat ngapain. Tapi memang kalau saya setuju tuh dengan teman-teman yang bilang bahwa kayaknya sih sebenarnya udah ditemuin. Tinggal nunggu waktu nih. Karena beberapa waktu yang lalu memang Pak Hasto juga udah. Karena dalam videonya Bung Ara dia menyebut nama Pak Hasto nggak sih? Gak tahu ya. Nggak ke mention. Ya. Tapi gini, saya menduga bahwa mungkin kalian ingat beberapa waktu yang lalu Pak Hasto sama Bu Koni apa namanya? Koni Bakri kan pernah ngomong di acaranya Akbar Faisal kan? Oh iya. Kan di situ pun Pak Hasto sudah mulai menyebut-nyebut akan adanya kriminalisasi terhadap dirinya kan. Sebenarnya disebut oleh Koni Bakri. Jadi kalau kita puzzle-nya kita mulai kait-kaitkan, jangan-jangan ini memang akan ditemukan Pak Harun Masikunya, ya. Dan jangan-jangan ini emang akan melibatkan Pak Hasto. Oh, jadi kayak ada benang merahnya ya, ada benang merahnya. Pak Hasto sama Pak Harun gitu. Kayaknya. Tapi karena memang ketika itu kan seperti saya katakan, yang memutuskan Harun untuk bisa maju jadi anggota DPR adalah PDIP. Iya. Kayaknya PDIP-nya bukan Bu Mega dong yang ikut dalam rapat-rapatnya. Nggak logis. Mungkin. Ya dong, orang kepercayaannya kan. Orang kepercayaan. Jadi jangan-jangan, kita ngomong jangan-jangan aja nih. Jangan-jangan. Kan spekulasi aja nih. Diduga keras. Iya. Atau diduga lah. Diduga ada kemungkinan bahwa memang ada kaitannya dengan Pak Hasto. Dan memang ada kemungkinan bahwa Pak Harun Masiku dalam waktu yang tidak terlalu lama itu akan muncul di permukaan. Oh, ternyata selama ini dia ngumpetnya di Lenteng Agung. Wah. Tahu nggak di Jurang Mangu. Waduh. Ini Jurang Mangu Egra ya. Kalau Lenteng Agung tuh sini. Tahu nggak di Bogor. Taunya dia lagi kebanjiran. Lagi nyerok. Banjir. Ya, jadi gitu cerita dari Pak Marwarar Sirait ini. Saya sih sebenarnya berharap Pak Marwarar bentar lagi menjelaskan. Iya. Apa yang sebetulnya dia coba ketahui. Pak di-spill dikit lah Pak, biar enggak. Sebenarnya kan maksudnya kan bagus ya Bang, kayak Pak Ara ini kayak kesannya tuh mau bilang ke masyarakat kayak nggak ada nih yang kebal hukum. Semua pasti bakal kena gitu. Amin. Dia ini banget, apa sih, pro Prabowo banget kan. Kalau Pak Prabowo kan yang kayak korupsi tuh kita kejar sampai Samudra Antartika gitu. Dan terbuktinya Dan terbukti ini udah banyak nih, bersih-bersihnya udah banyak. Bersih-bersihnya udah banyak. Gitu. Soalnya katanya gara-gara Bobby. Bobby kan. Oh iya, Bobby Kucing. Ya mudah-mudahan berikutnya Pak Harun bisa terbongkar, bisa terangkat, dan kita bisa tahu rahasia yang sudah bertahun-tahun terpendam. Kenapa Pak Harun itu ketika itu dimajukan sebagai calon, sebagai anggota DPR, siapa yang terlibat, duitnya duit siapa, bagaimana dia melarikan diri, dia hilang selama ini tinggal di mana, siapa yang biayain dia selama berlima tahun. Ya. Mungkin ya termasuk yang itu Bang, yang kayak kesannya
ditanya dulu yang berjam-jam yang waktu di PT IKA itu juga mungkin ya patut diselidiki. Iya, kenapa bisa kabur gitu. Wah, kan ini sebuah film baru nih di Netflix nanti. Kasus Harun. Harun case. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau penonton ada ide konten boleh komen di bawah. Jangan lupa apa sih? No place for corruption. Mantap. Tidak ada. Terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye.